Sekarang mungkin penjajahan secara ekonomi. Dan terjadi. Hasil kalkulasi terakhir, bangsa ini utang hampir 8.000 triliun. Utang siapa? Halo sahabat-sahabat Study Policy Center dimanapun berada, kita berjumpa lagi di hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center dimanapun berada dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Keselamatan dan kesejahteraan kita dapatkan paripurna per hari ini. Baik sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center dimanapun berada, saya sedang dengan tokoh masyarakat. Wah, ini sahabat karib kerabat para birokrat-birokrat terdahulu begitu ya, sampai saat ini begitu. Beliau akan menceritakan dari segi sejarah mungkin ya, sejarah awal mula kepemimpinan yang terbaik begitu ya sampai saat ini. Sebelum saya menyapa sahabat kita Kang Kurnia, saya ingin menyapa dulu sahabat-sahabat yang ada di Kota Bandung, Jawa Barat, baik di Pangandaran, Banjar, Ciamis, Tasik, Garut. Semoga sahabat-sahabat semua di sana selalu disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja ke narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini. Kumaha damang Kang Kurnia? Alhamdulillah Kang Aram. Sawang sulna. Sampurasun sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center. Kita simak ya dari Kang Kurnia, mendengarkan dulu profilnya Kang Kurnia. Kang Kurnia, mangga diaturanan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kenalkan, nama saya Kurnia. Umur mungkin sudah 57. Oh, masih muda lah ya. Sampai hari ini belum nyampe yang dikatakan usia lansia. Belum ya. Belum. Masih bisa mencalonkan. Insya Allah. Insya Allah kalau. Tapi hari ini nggak mencalonkan ya. Bisa mencalonkan, bisa tidak. Karena dari lihat tahapan KPU hari ini belum ditentukan yang namanya daftar calon tetap. Masih ya, daftar calon sementara betul, atau betul. DCS. Kalau nggak salah tanggal 4 November katanya DCT ini baru bisa diumumkan. Itu yang kedua. Ya, terima kasih. Salam juga buat semua pemirsa. Sahabat apa nih? Alam Mahardika Study Policy Center. Alam Mahardika Study Policy Center. Policy Center. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terutama nih pada kaum milenial Z dan regenerasi setelah saya. Bagaimana arah perahu Indonesia ini bisa kalian pegang sampai dengan tujuan cita-cita nasional kita mencapai masyarakat adil dan makmur, atau orang tua mengatakan gemah lipah loh Cinawi. Kembali kepada pribadi saya terlahir dari orang tua yang memang sudah pada meninggal hari ini. Saya ditinggal orang tua Bapak ditinggal tahun 75. Tahun 1975 dan Ibu baru sebelum saya menikah dengan istri yang sekarang. Karena istri yang pertama meninggal. Oh, berarti udah 2 kali. Ya, istri yang kedua ini sama ditinggal selama 5 tahun. Maksudnya gimana? Ya, saya ditinggal sama istri saya meninggal dunia 5 tahun. Iya. Istri saya juga ditinggal suaminya 5 tahun. 5 tahun yang lalu. Mungkin jodoh ketemu di Cikapundung. Cikapundung ya. Jadi sekarang saya jadi orang Dago.
Asal saya memang asli orang Bandung, cuman orang tua ada bapak dari Garut, ibu dari Tasik. Oh. Kakek dari Banten. Oh gitu. Kakek dari Banten yang kebetulan kalau panjang nama saya mungkin kalau dari Banten, jadi kalau dari kakek mungkin kalau Uyut Raden. Raden kalau Banten tuh bagus, jadi Raden tuh bagus. Kalau dari Garut Aceng Kurnia. Sebenarnya mah ada di depannya Agus. Oh. Cuman karena sudah tuh bagus, jadi saya tuh terlalu panjang. Raden tuh bagus Aceng Kurnia. Ah udah yang pendek aja. Nama saya Kurnia. Oh. Gitu. Lahir dari orang tua. Mungkin saya yang ketiga penengah, karena saya punya kakak masih hidup dua-duanya, laki-laki, adik juga perempuan sama laki-laki. Di Bandung? Di Bandung, semua di Bandung. Semua di Bandung, pisah semua juga. Kemudian berangkat setelah ditinggal bapak, saya hidup sama kakaknya bapak. Yang kebetulan kakaknya bapak itu dari kakek seorang pejuang. Oh. Pejuang bukan artinya veteran karena ada klasifikasi veteran. Kalau veteran itu dari tahun 43 sampai 49 terjadinya meja bundar. Kalau Uwa gitu atau kakaknya bapak maupun kakek itu berangkat daripada benang merah perintis kemerdekaan. Yaitu benang merah perintis kemerdekaan itu 08 28 1908 lahirnya Budi Utomo, 1928 lahirnya Sumpah Pemuda, dan puncaknya proklamasi 17 Agustus 1945. Belajar dari situ, alhamdulillah sama Uwa ini saya digembleng dari kemasyarakatan maupun akhlak atau agama. Alhamdulillah saya miliki sampai hari ini tentang nilai-nilai hakikinya manusia dan sejarah. Itu yang saya dimiliki dari cerita Uwa sebagai seorang pejuang perintis kemerdekaan yang memerdekakan negeri ini tanpa pamrih waktu itu. Sempat juga Uwa ini disayembarakan oleh penjajah yang namanya Belanda, 50 gulden. Berapa itu 50 gulden tuh? Kalau sekarang berapa ya? Mungkin 50 miliar mungkin atau 500 juta tuh. Atau berapalah waktu itu kalau perbandingan harus dengan ditangkap. Rupiah harus ditangkap. Kalau dulu kan pejuang itu berganti-ganti nama. Siapa itu namanya? Kebetulan nama aslinya itu Marsip Amir. Karena zaman Belanda dipanggillah Maman, Suparman, Eman dan sebagainya untuk mensiasati perang gerilyanya dengan Belanda, sampai ditangkaplah di Bancai. Pernah dihukum di Bancai. Pernah dihukum Bancai, namun kemudian dengan kepiawaian beliau bisa melepaskan diri dari penjara Bancai. Sampai beliau juga memahami karena Belanda itu Nasrani atau Kristen, sampai berbicara dengan bahasa Belanda, Melayu, sampai dipukul sama botol si penjaga sipirnya. Akhirnya sama teman-temannya pada loncat ke Cikapundung. Benteng segitu tingginya, waktu itu penjara Bancai, ya naiklah pauntui-untui gitulah. Sampai dia loncat pertama langsung. Itu udah pada loncat semua, yang terakhir mah kena lagi. Alhamdulillah buat saya lepas dari situ sampai ditembak karena tidak bisa berenang. Ya menyelamlah di bawah sungai. Kebetulan sungainya masih besar waktu itu katanya, waktu dia kabur. Namun kemudian setelah Bale Endah, setelah Ciparai, dia kena tangkap di Sangkadei, dimasukin lagi sama di Sangkadei lah sama tentara sana, tentara Republik. Di Sangkadei akhirnya dimasukin di kandang lintah. Jadi kayak kandang ayam tapi lebih parah. Ya udah
habislah dimakan lintah gitu. Udah berapa minggu di sana, ya alhamdulillah datang temannya. Saya itu si Maman cina. Si Maman mana si Maman cina. Si Maman. Woi Man, ini ngirup kene cina gitu kan. Pas balik mah gitu. Ya akhirnya lepas di situ, dilepasin, berangkatlah ke Banten berguru ilmu. Itu jadi sejarah wah saya dong, bukan jadi saya. Itu perjalanan sejarah awal. Saya belajar dari Uwa dengan perjalanan perjuangan beliau gitu, sampai menjadi ajengan. Ya bergululah di Kiai Caringin, atau kita kenal dengan Syekh Asnawi, yang punya mantu mungkin zaman Pak Harto itu namanya Buya Armin di Cibuntu Menes. Karena saya terus belajar ke sana juga berapa kali ya. Oh, Kang Kurnia pernah belajar sana? Belajar di bawah Uwa. Oh, di bawah Uwa. Di bawah Uwa. Sampai jalan kaki, belum ada kendaraan waktu itu. Dari Cibuntu itu sampai tempat Buya Armin itu sekitar 7 kilo. Jalan kaki, nggak ada kendaraan. Cuman sepanjang jalan ya alhamdulillah banyak buah-buahan gitu. Disuruh naik ada rambutan, ada duku, ya sudah banyak lah, ada buah gitu, ada pisang. Ya, jadi aman lah selama perjalanan 7 kilometer itu dari tempat ya jalan besar lah sampai jalan kampung, jalan setapak. Ya itulah cerita saya dengan Uwa sampai belajar tentang arti kemerdekaan ini. Kemerdekaan didapat bukan hanya seluruh perjuangan bangsa Indonesia, tapi atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu mungkin tanpa pamrih, nggak ada lah mau nembak Belanda minta duit ke pimpinan gitu, untuk nembak Belanda. Ya kadiekeun kemerdekaan, yeuh nyawa jeung harta, kadiekeun kemerdekaan. Itu kata puas saya. Berangkat dari situ, saya belajar menikmati hidup dalam notabene mengisi kemerdekaan. Kata Uwa, pek cenah. Dari kemerdekaan 1745 ini mudah-mudahan ku aranjeun di era hirup hari ini yang sudah 78 tahun, jangan sampai buah kemerdekaan itu dirasakan orang lain. Harus regenerasi kita, anak cucu kita sebagai bangsa pejuang, bangsa pelaut, harus dirasakan. Mudah-mudahan di zaman maneh teralami. Bukan tersisihkan dalam arti hidup ini. Tersisihkan artinya ya orang ataupun penjajahan model kedua. Kalau dulu kan ada zaman Rodi, Romusa, sekarang mungkin penjajahan secara ekonomi. Dan terjadi. Hasil kalkulasi terakhir bangsa ini utang hampir 8.000 triliun. Utang siapa? Utang siapa? Dengan 250 atau 270 bangsa ini, siapa yang bisa membayar utang sedemikian besar? Dari proses kepemimpinan, baik Presiden Soekarno sampai Soeharto, sampai Habibie, Gus Dur, Mega, SBY, dan sekarang Jokowi, siapa? Apakah menjadi beban rakyat Indonesia yang sebanyak 270 juta ini? Atau siapa yang bisa? Nah, apalagi berbicara tentang buah kemerdekaan. Siapa yang merasakan? Apakah Kang Alam atau teman-teman sahabat di grup Mahardika ini juga merasakan? Atau sudah, atau hanya slogan saja? Karena di pembukaan di proklamasi dicetuskan kan bahwa proklamasi itulah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan diserahkan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu proklamasi.
17.845. Kalau bahasa Jepangnya 05 waktu itu. Itu bahasa huruf Jepangnya tahun 1945 itu 05. Jadi 17.805. Itu tahun Jepangnya. Nah, hari ini 78 tahun, siapa yang merasakan buah kemerdekaan? Ini yang harus ditanyakan oleh generasi-generasi Z sekarang. Mau dibawa kemana perahu Indonesia ini? Yang jumlah di dalamnya itu 270 juta jiwa. Kemana pemikiran regenerasi? Apakah dengan gadget, dengan ini bisa hancur sebuah peradaban? Paling tidak saya punya pola, karena saya pernah bekerja di Sospol. Bekerja di Sospol saya selama mungkin hampir 7-8 tahun lah di Sospol, Sospol Kota Bandung, yang menjadi pembina partai politik waktu itu, sebelum muncul reformasi. Saya bekerja di Sospol, sampai sekarang dijabarkan bahwa ada doktrin yang memang secara baik yang saya akomodir. Artinya, apa doktrin itu? Doktrin itu pemahaman tentang negeri ini. Bagaimana kita bisa menjaga Sumpah Pemuda atau cinta bangsa, bahasa, tanah air. Sampai hari ini sejauh mana yang dirasakan oleh regenerasi kita. Dengan kondisi sekarang digital, teknologi digital ini, apakah bisa menjaga kearifan lokal atau jadi diri bangsa, ataupun bisa merusak? Contoh lah, kita ini di dunia medsos, kalau tidak ada internet, satu hari aja, coba gitu, saya izin ke Pak Presiden, Pak Jokowi, satu hari coba Indonesia tidak ada internet, satu hari hidup tidak itu bangsa ini. Satu hari aja matiin. Ya, kalau berbicara server, banyak cerita lah bahwa server kenapa bisa bocor, karena servernya di luar negeri, di luar Indonesia. Maka satu knop tentang digitalisasi tergantung daripada aliran listrik. Apapun pemancarnya, kalau listriknya tidak ada, tidak akan terjadi komunikasi. Mati semua. Kalau jaringan telepon, tidak pakai listrik. Ya bisa pakai telepon lah komunikasi misalnya. Ya makanya izin ke Pak Jokowi, cobalah sama pemimpin terakhir karena habis periode. Apakah bisa satu hari internet ini dimatikan? Bagaimana kehidupan tentang negeri ini? Itu aspirasi mungkin dari seorang anak bangsa yang memang pahit getir mempertahankan hidup di negeri ini yang tidak punya jaminan hidup sebagai warga negara. Tidak punya jaminan hidup? Ya, apa jaminan hidup kita? Karena hidup di sebuah negara itu harus ada hak dan kewajiban. Contoh, Kang Alam punya KTP. Itu kewajiban apa hak? Hak saya punya KTP. Jadi Kang Alam membuat KTP itu sebagai warga negara itu kewajiban selaku warga negara. Nah, makanya saya tanya haknya mana? Haknya itu, Kang Alam itu dilindungi daripada Undang-Undang Dasar 45, 1945 yang hari ini ya sudah hancur lah, beberapa kali diamandemen. Kenapa tidak kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 1945? Kenapa tidak kembali lagi? Apakah untuk mengurus rakyat tidak bisa diatur dalam undang-undang yang dibuat oleh Presiden sama DPR? Apakah harus mengocek-ngocek Undang-Undang Dasar? Maka kembali saya katakan tadi ada hak dan kewajiban. Kewajiban Kang Alam membuat KTP itu kewajiban karena selaku warga negara. Tapi hak Kang Alam mana? Karena dilindungi loh. Setiap warga negara pasal 27 nih
Undang-Undang Dasar 45. Setiap warga negara mendapat penghidupan yang layak. Betul. Loh, Kang Alam kan tidak dijamin. Kang Alam mau kerja mau tidak tergantung daripada diri sendiri kan. Iya. Kenapa saya tanyakan hak? Hak itu loh dilindungi Undang-Undang Dasar 45. Hak beragama atau juga dilindungi kan? Betul. Hah? Bukan kewajiban tapi hak. Hak apa? Atas ideologi kita. Maka saya katakan karena saya orang sospol, saya katakan kalau pada paradigma baru itu ipolek sosbud hankam rata ag paling belakang. Kalau hari ini saya balikan, itu siklus atau mata rantai. Agama di depan. Sebelum kepada ideologi, agama dulu kan. Agama dari mana? Dari orang tua. Karena di Indonesia ini ada 3 agama golongan yang besar ya. 1 NU mungkin, 2 Muhammadiyah, 3 Persis. Itu yang saya tahu. Yang lain mah, yang nggak tahu lah. Itu ada hadis Rasulullah bahwa umati dan umatku akan menjadi 70 golongan. 73 golongan. Itu yang dikatakan dalam hadis Rasulullah. Tapi 1 yang akan selamat dunia akhirat. Ya, yang mana kata saya? Ya, yang menjadi umat Rasulullah lah. Yang itukan sidik, amanah, patonah, tabligh. Itulah. Nah, kemudian ya saya tadi bahas lagi kembali kepada KTP. Saya pernah belajar, Kang Alam, ketika saya tahu organisasi. Sebelum masuk sospol, dididik sama orang tua, nanyain organisasi itu apa? Ya organisasi buah wadah kata saya. Nah, tanyain begini, kamu kan tahu belajar katanya dari SD, SMP sampai tingkat di SMA tentang pendidikan moral Pancasila. Dan juga tentang Undang-Undang Dasar 1945. Ada di pendidikan moral Pancasila. Kalau sekarang mah apa sih namanya? Berubahlah. PKN katanya apa? Kewarganegaraan. PPKN. Nah, sistem pendidikan udah carut marut dah. Nah, yang saya lihat di situ, belajarlah sampai 36 pasal. Babnya tetap Undang-Undang Dasar 45 itu 16 bab. 37 pasal. Sampai apa? Apa itu pasal 37? Ya, aturan peralihan ada. Di situlah referendum. Aturan tambahan. 2 aturan pelarian, 4 aturan tambahan. Saya sampai hafal hari ini. Dari pasal 1 sampai pasal 37. Tapi kemudian setelah amandemen kemarin saya repot. Jadi nggak bisa lagi dicerna gitu. Oleh regenerasi sekarang. Karena mungkin doktrinnya juga berubah. Apa sebuah doktrin atau sebuah sistem atau bagaimana. Iya. Yang memang kurikulumnya juga berubah juga. Nah, itu selintas tentang hak dan kewajiban sampai menyangkut Undang-Undang Dasar sampai dengan mata rantai, Kang Alam. Kenapa? Soekarno pernah menjadi ketua umum PBB. Namun setelah Soekarno meninggal tidak ada lagi dan sekarang terus menjadi sekjen. Berganti sekjen. PBB tidak pernah ada ketua umum. Karena ketua umumnya ya Soekarno. Makanya waktu itu dihantamlah oleh kaum komunis. Karena komunis itu juga terlahir dari komunis Jerman. Zaman penjajahan mungkin Mussolini. Itu Jerman dan Cina. Namun Indonesia ketika punya komunis itu sejarahnya bukalah sejarah pejuang yang namanya Tan Malaka. Tan Malaka yang memang waktu itu diakui 30 negara tentang komunis Indonesia. Maka Soekarno menghadiahkan menjadi sebuah wadah yang namanya Nasakom, Nasionalis Agama Komunis. Meluncurkan. Namun salahnya beliau mengatakan di dekrit Presiden 5 Juli 59 bahwa beliau akan menjadi presiden seumur hidup. Itu yang salahnya beliau ini. Satu kesalahan seorang pemimpin. Kenapa? Maka dihujatlah oleh kekuasaan-kekuasaan lain.
Ya dihujat, dideskripsikan bahwa Soekarno ini PKI-nya Aidit lah yang dipelajari dari Jerman atau Untung. Sebenarnya ya itulah sejarah bagaimana penggulingan sebuah kepemimpinan di negeri ini sampai ya banyak regenerasi sekarang juga mungkin tidak tahu apa yang terjadi dahulu. Karena kenapa disebut jas merah? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jas merah itu singkatannya sebenarnya. Karena kalau kita tidak tahu sejarah, gelap kita menyongsong masa depan. Gelap. Artinya sejarah itu ya diambil yang baiknya. Seperti bagaimana bisa seorang Soekarno bisa low profile, bisa bergaul tanpa protokoler, penjagaan yang ketat dengan masyarakat Indonesia. Namun setelah Soekarno ya dipimpin oleh selanjutnya begitu ketat lah penjagaan seorang presiden. Nah itu kan menjadi sebuah tanda tanya dari perubahan zaman. Sampai hari ini juga Jokowi juga nggak bisa celentang-celentong sendiri gitu, bergaul bermasyarakat, duduk bersama masyarakat Indonesia. Jarang, pasti ada protokoler istana, ada penjagaan. Mungkin tingkat presiden lebih ketat lah daripada kita. Kita mah nggak ada apa-apanya. Dijaga sama istri paling ya. Itu paling dijaga aja. Poldanya istri. Itu Kang Alam sebenarnya yang saya ini mungkin juga sebagian dari curhat. Tapi titik tolaknya bagaimana nilai perjuangan ini bisa diteruskan, bisa diluruskan oleh regenerasi sekarang pada proses ada kaum milenial Z. Seperti apa nih negeri ini? Ya bertanyalah ke orang tua gitu. Apa jati dirinya? Bagaimana bisa mempertahankan negeri ini? Ya yang tadi saya katakan, rasa memiliki atau militansi terhadap ya satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Paling tidak itu. Apalagi bisa mengejawantahkan dulu karena ada doktrin tentang penataran P4. Kalau dulu P4, sekarang dibalik mungkin. Jadi 4P, 4 pilar. Ya, betul. Itu 4 pilar. Tapi kemudian apa salah orang tua pada mukadimah Undang-Undang Dasar dikatakan ya sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan orang tua begitu. Jadi ya terserah kita udah depan pintu gerbang kemerdekaan, mangga silakan masuk. Jadi disitulah yang sudah masuk, mereka sudah merasakan nikmatnya buah kemerdekaan. Betul. Apakah kita ini di sini atau teman-teman di Suara Mahardika polisi Studi Polisi Center ini juga merasakan tentang kehidupan di negeri ini yang begitu berlimpah ruah sampai dikatakan sebagai jamrut khatulistiwa Indonesia ini. Tapi kemudian kenapa banyak yang sengsara? Banyak sampai sekarang tingkat kemiskinan itu mungkin merajalela. Padahal sumber daya alam kita ini berlimpah ruah. Dua atau satu yang saya pertanyakan, yang paling kecil mungkin Krakatau Steel lah. Saya Freeport tanyain. Freeport itu hasilnya apa sih? Sumber daya alam kan? Yang dikeruk kepada Amerika. Malah sampai kalau nggak salah saya dengar di berita Freeport dihentikan berapa bulan lah. Rudal Darwin dari Australia sudah siap membombardir Pulau Jawa atau Indonesia. Kalau itu Freeport dihentikan. Itu ancamannya. Kata saya itu hanya satu Freeport bisa membangun yang namanya negara superpower hari ini atau adik kuasa. Dari satu Freeport bisa jadi adik kuasa. Entah ya dari negara lain, tapi saya lebih signifikan lah. Dia hidup dari sumber daya alam yang namanya yang punya kita Amerika. Tapi dia bisa negara superpower. Masa yang kita berlimpah luas mungkin juga
lagunya apa, kolam susu lah yang diluncurkan oleh Kus Plus. ya. Jadi kolam susu gimana ya, kayu tanaman jadi ini. Nah itulah cerita orang tua sampai tentang pembukaan Undang-Undang Dasar. Siapa sih yang merasakan buah kemerdekaan 78 tahun hari ini kita merdeka ini. Namun kemudian bangsa kita masih banyak kemiskinan merajalela. Apakah salah siapa di sini? Ya mohonlah ke pemerintah pusat juga perhatikanlah. Perhatikan karena kalau di Partai Perjuangan Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia atau PDIP ya Mbak Mega mengatakan wong cilik dari mana? Wong cilik yang mana? Tapi tatanan kehidupan terus bergelut. Mau sampai di mana negeri ini? Bergelut dengan perut. Bergelut dengan kemiskinan. Sementara orang lain sudah tinggal landas, udah take off. Kita masih ketinggalan di landasan. Orang lain sudah berbicara dunia antariksa. Kita masih bercutat di bawah. Teknologinya sudah terdepan lah. Betul. Ada selintas juga saya kecewa tentang kepemimpinan setelah Pulau Sipadan dan Ligitan itu diambil oleh Malaysia. Padahal dalam batas internasional laut itu kan milik kita. Tapi kenapa dilepasin? Maka Soekarno mengatakan ganyang Malaysia, itu yang terjadi. Ganyang Malaysia. Nah itu yang terjadi sekarang. Diambil itu 2 Pulau Sipadan dan Ligitan. Nah saya sedih lah. Mau dibawa kemana ini regenerasi sekarang ini oleh pemimpin-pemimpin bangsa hari ini. Sekarang ribut-ribut Rempang. Nah, Rempang. Ya, kata saya ini saya susah untuk bicara lagi, susah untuk gimana, akhirnya mengusap dada. Ya untunglah masih tidak terjadi pada diri saya dan keluarga. Masih bisa masih bisa menghirup udara segar, masih menikmati, masih sehat walafiat. Begitupun Kang Alam saya doain juga. Amin. Dalam media ini semua juga pada sehat. Nomor 1 sehat itu. Nomor 1 sehat itu. Nah kemudian kalau membahas yang lainnya kayaknya terlalu panjang Kang Alam. Oke, Kang Kurnia, kita break dulu. Siap. Dengan Kang Kurnia. Siap. Baik sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center dimanapun berada, saya menginformasikan bagi sahabat-sahabat yang pada saat ini sudah keluar sekolah atau keluar kuliah yang mau bekerja di luar negeri di Jepang, begitu itu boleh melihat atau bisa menanyakan ke adminnya Study Policy Center yang ada di deskripsi. Dan yang kedua informasinya, jika para sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center ini dimanapun berada yang sedang menyalonkan diri baik di calon legislatif ya, baik di tingkat kabupaten kota, provinsi maupun DPR RI dan DPD, itu boleh berkonsultasi dengan Study Policy Center di kita yang ada di deskripsi, bisa menghubungi admin kami. Kita akan break dengan Kang Kurnia, sejarah yang panjang, sejarah yang luar biasa, dan per hari ini kita sudah bisa merasakan bagaimana bisa menghirup udara segar dan tenang, aman gitu ya, dalam segi apapun, beribadah gitu ya dan lain sebagainya. Tentu ini cikal bakal dari warisan dari leluhur-leluhur kita, warisan-warisan dari pejuang-pejuang kita. Makanya tadi dijelaskan oleh Kang Kurnia, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Baik sahabat-sahabat Study Policy Center dimanapun berada, karena durasi lah yang memisahkan
obrolan santai kita dengan Kang Kurnia. Kita akan berjumpa lagi dengan Kang Kurnia di lain sewaktu kesempatan. Study Policy Center ini hanya sebatas untuk membuka cakrawala kita, meniti harapan dan mencapai tujuan kita bersama. Amin. Hatur nuhun pisan Kang Kurnia. Saya tutup bila fitaq walhidayah. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan. Siap Kang Alam. Ngobrol-ngobrol Siap. luar biasa.